Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Mulai menikmati perannya. Kau dibawa ke sini untuk dijadikan apa? Pembantu, jawab Anya pelan. Benar kan, Bi? Dia sendiri bilang dia pembantu jadi harus tidur bersama kita, ucap Hilda lagi. Iya, Bi. Kenapa Bibi jadi pilih kasih begitu sih? Marah Maria. Hei, apa? Apaan ini? Kalian kira ini di pasar? Tegur asisten Joe. Maaf Tuan, jawab Biksum selaku kepala pembantu. Anya, kau sudah selesai makan? Tanya asisten Joe dan dijawab gelengan oleh Anya. Makan segera, setelah itu kau bisa merapikan pakaianmu. Baik Tuan, jawab Anya dan asisten Joe segera pergi. Seragammu besok akan Bibi antarkan An, Bibi belum bisa memberikanmu pekerjaan. Karena Bibi belum bertemu dengan Tuan Besar, tapi untuk sementara waktu kau bisa mengerjakan apa saja yang kau bisa. Ya Bi, jawab Anya pelan sambil tertunduk sedangkan Elena menatap sinis. Enak sekali dia datang ke sini tidur di kamar tamu dan belum memiliki daftar pekerjaan. Batin Elena. Mas, kita harus segera menikah, aku tidak ingin perutku semakin membesar. Isak Anita. Iya, Mas juga sedang mengusahakan pernikahan kita secepatnya. Aku tidak mau tahu Mas, kamu harus datang menjemputku di rumah sakit. Aku hampir saja keguguran Mas. Apa? Ya, ini semua ulah Anya, kekasihmu itu. Aku sudah putus dengan Anya Nit. Semua ini demi kamu dan calon anak kita. Kita hampir saja kehilangan anak kita, Mas. Ya, sudah, nanti Mas datang, kamu baik dulu di sana. Ya, aku tunggu Mas, jawab Anita segera menutup ponselnya. Anita tersenyum manis karena sekarang tak ada lagi penghalang hubungannya dengan Arga. Apalagi Anya sudah pergi menjadi pembantu di rumah rentenir itu. Bunyi suara pintu ruang rawat inap Anita terbuka membuat Anita menoleh ke arahnya. Kamu sudah baik kan, Nit? Tanya Bu Wati yang baru datang. Sudah Bu, Bapak mana? Tanya Anita yang tak melihat keberadaan orang tua lakinya itu. Dia pergi lagi. Bu, aku akan menikah, ujar Anita. Siapa calonmu, Nit? Arga Bu, Mas Arga. Apa, kamu sadar Nit dengan ucapanmu itu? Ya Bu, aku dan Mas Arga sudah menjalin hubungan 1 tahun belakangan ini. Jadi, kami tidak berselingkuh Bu, kami saling suka, tapi Mas Arga kasihan pada Anya. Dia tidak tega memutuskan Anya Bu, jadi kami berhubungan diam. Dan sekarang ada benih cinta kami Bu di rahimku, jelas Anita sambil mengusap perutnya yang masih datar. Katakan pada Bapak untuk segera pulang Bu, aku dan Mas Arga akan menikah dalam waktu dekat. Lagi pula sekarang Bapak tidak punya masalah lagi bukan? Hutangnya lunas karena Anya sudah di sana, lanjut Anita. Nanti akan Ibu hubungi Bapakmu, jawab Bu Wati pelan.
Dia masih bingung dengan situasi anak dan keponakan suaminya ini. Tapi di hati Bu Wati juga bahagia Anya menjauh dari hidupnya beserta hutang suaminya lunas. Kenapa Anya tidak aktif? Gumam Endang khawatir dengan sahabatnya itu. B, kamu ada menghubungi Anya hari ini? Tanya Endang pada Bayu. Semalam saya coba hubungi tapi tidak aktif Bu, jawab Bayu. Jadi dari semalam nomornya tidak aktif? Tanya Endang terkejut dan diangguki Bayu. Kemana dia? Tidak tahu Bu, mungkin masih patah hati. Kenapa? Putus Bu. Kok Anya nggak cerita ya kalau dia putus? Apa karena saya beberapa pekan ini sering memarahinya? Jadi Anya menanggung beban sendiri, ujar Endang merasa bersalah. Bisa jadi Bu, saya lihat dia sering murung sekarang jadi nggak semangat hidup gitu. Astaga, sahabat macam apa saya B? Sahabat lagi susah malah saya marahin terus. Tapi kalau nggak ditegur gimana mau disiplin kerjanya? Saya jadi serba salah deh B. Andi mana kamu? Nanti saya coba cari Anya Bu. Nggak usah biar saya saja langsung ke rumahnya siapa tahu dia sakit B. Bareng aja Bu saya juga mau lihat keadaan Anya. Mungkin saya bisa bantu Anya Bu. Ya udah pulang kerja kita ke sana bareng B. Iya Bu, jawab Bayu sopan lalu segera pergi. Semoga nggak terjadi apa sama kamu An. Batin Endang. Kamu pel semua lantai 2, perintah Elena pada Anya. Semua, tanya Anya memastikan karena rumah ini cukup besar. Iya semua, cepat sekarang, bentak Elena. Ya, jawab Anya pelan. Anya mau kemana? Tanya Biksum melihat Anya membawa kain pel ke arah tangga. Mau ngepel di lantai 2 Bik. Ini seragam kamu, kalau kerja pakai seragam ya An. Karena bos besar tidak suka kalau karyawannya tidak pakai seragam, dia sangat disiplin An. Iya Bi, terima kasih, jawab Anya mengambil seragamnya. Satu lagi An, kalau kamu mengepel lantai, pastikan semua sudah bersih. Karena debu sedikit saja membuat Tuan Edward marah. Dan untuk kamar asisten Joe ada di sebelah kiri. Dia tidak suka jika orang lain masuk, ingat Biksum. Lalu bagaimana cara mengepelnya Bi? Asisten Joe bisa merapikan kamarnya sendiri. Kalau yang di sebelah kanan kamar Tuan Edward kamu boleh membersihkannya. Tapi tidak boleh memindahkan barang milik Tuan Edward. Dia bisa marah besar kalau ada barang yang berpindah tempat, ingat Biksum lagi dan diangguki Anya pelan. Apa kalian sudah tidak punya hati lagi menikah di atas penderitaan Anya? Marah Pak Suryo melihat Arga dan Anita menikah. Jadi kamu mau Anita melahirkan tanpa seorang suami Pak? Kamu mau seluruh tetangga membicarakan aib keluarga kita? Bela Bu Wati. Bukan begitu juga Bu, tapi Arga ini pacarnya Anya. Bahkan mereka sudah pernah membicarakan tentang pernikahan, bukan begitu Arga? Iya Pak, tapi saat ini Anita hamil anak saya Pak. Dan hubungan saya bersama Anya pun sudah selesai.
Jadi saya ingin bertanggung jawab pada Anita. Biarkan kami menikah, jawab Arga tegas. Bapak dengar sendiri bukan, mereka sudah selesai. Jadi tidak ada yang dipermasalahan lagi, Pak. Nikahkan saja mereka, lagi pula Anya juga tidak akan pulang lagi ke rumah kita. Ujar Bu Wati membuat Pak Suryo terkejut. Dia belum mengetahui kalau Anya dibawa oleh orang Edward. Maksud kamu apa, Bu? Tanya Pak Suryo. Tuh Pak, dia yang menebus hutangmu. Jadi ya, Pak Suryo tak meneruskan ucapannya. Dia baru menyadari tak melihat sang keponakan beberapa hari ini. Astaga, kenapa kamu tidak bilang, Bu? Kalau Anya dibawa anak buah bos Edward, bentak Pak Suryo kesal. Itu atas kemauan dia, Pak. Aku tidak memaksa, jadi jangan menyalahkanku. Kenapa Bapak selalu saja membela dia, Pak? Apa Bapak tidak menyayangiku lagi? Apa sebegitu pentingnya Anya bagi Bapak? Aku anak Bapak, bukan Anya, sahut Anita kesal. Anita, Bapak menyayangi kalian semua. Tapi bukan berarti Bapak membenarkan hal yang salah seperti pernikahan kamu dan Arga ini. Anya terluka, Nita, jadi Judi tidak salah, Pak, sampai menggadaikan sertifikat rumah ini. Dan memiliki hutang banyak, sindir Bu Wati. Bu, memang Bapak akui Bapak suka berjudi. Tapi Bapak juga tidak mau mengorbankan Anya, dia keponakan Bapak satu-satunya. Lalu kamu mau korbankan siapa, Anita anak kita? Kamu bisa lihat kan Anita hamil anak Arga dan mereka harus menikah. Jika kamu tidak merestui mereka, lebih baik kita berpisah, Pak. Aku yang akan menikahkan Anita dengan Arga, ucap Bu Wati. Membuat Pak Suryo hanya terdiam lalu keluar dari kamar inap Anita. Seminggu sudah berlalu Anya tinggal di kediaman rumah utama Edward. Seminggu ini dia juga ikut bergabung bekerja di rumah itu. Anya mulai menikmati perannya sebagai pembantu meskipun lelah bekerja. Hari ini Tuan Edward akan pulang, kamu harus pastikan kamarnya bersih. Tuan Edward sama sekali tidak suka jika kamarnya berdebu sedikit pun. Jadi kamu harus pastikan itu, ucap Biksum. Semalam kakiku terpeleset di kamar mandi An. Jadi tolong kamu sekalian rapikan ruangan kerja Tuan Edward ya, perintah Elena. Kenapa tidak minta tolong Maria saja, Elena? Hari ini saya dan Anya akan membuat makanan, sahut Biksum. Bukannya sudah ada juru masak di rumah ini, Bik? Kenapa kalian yang masak? Tanya Elena bingung. Karena kemarin Anya membuat masakan rumahan yang lezat. Jadi hari ini saya ingin mencicipinya lagi. Kamu minta tolong Maria saja. Tapi Bi, jangan membantah kalau tidak mau kamu kerjakan sendiri, potong Biksumi. Membuat Elena mengepalkan tangannya kesal. Sejak kedatangan Anya, Biksumi sering sekali berbicara dengan Anya. Membuat Elena sedikit cemburu dengan kedekatan mereka. Apa kau tidak berniat untuk menambah jadwal liburanmu beberapa hari di sini, Ed? Tanya Papa John.
Sepertinya pekerjaan sedang menungguku, Pak. Jika ada waktu aku akan kembali ke sini lagi, jawab Edward sambil merapikan pakaiannya. Tapi jika Papa yang memiliki waktu luang, ada baiknya Papa ke Indonesia untuk melihat usahaku, lanjut Edward. Papa John mencibir kecil mendengar permintaan sang putra. Akan Papa usahakan, jaga dirimu di sana. Thanks, Pa, ucap Edward merangkul sang papa. Semalam asisten Joe melaporkan kalau di bar terjadi keributan. Pak Suryo datang mengacaukan bar meminta Anya dikembalikan padanya. Jadi Edward segera pulang ingin menyelesaikan Pak Suryo. Mas, nanti pulangnya jangan kemalaman ya, aku takut tidur sendiri, manja Anita. Iya ga, bapak kalian belum pulang dari semalam, sahut Bu Wati. Iya Bu, aku usahakan gak lembur malam ini. Mas nanti pulang bawa bakso ya, anak kamu kepingin bakso, ucap Anita sambil mengelus perutnya. Iya sayang, jawab Arga mencium pipi Anita lalu segera pergi. Arga sebenarnya juga merasa bersalah karena mengkhianati Anya. Tapi mau bagaimana lagi, Anita sudah hamil dan dia harus bertanggung jawab atas itu. Beruntungnya Anya pergi dari rumah Pak Suryo. Jadi Arga tak harus bertemu Anya setiap harinya. Nak Arga baik ya Nit? Iya Bu, itu yang membuatku jatuh hati padanya Bu. Tapi ibu ingin tahu bagaimana caranya kamu dan Arga bisa berpacaran. Padahal ibu lihat hubungan Arga dan Anya baik saja. Mas Arga itu kan orangnya baik sama siapa saja Bu. Aku nggak sengaja ketemu dia pas aku pulang dari nongkrong sama temenku Bu. Jadi dia menawarkan tumpangan, cerita Anita. Kok bisa langsung pacaran gitu? Apa dia udah bosan sama Anya? Tanya Bu Wati penasaran. Malam itu aku mabuk Bu, nggak sengaja langsung tidur sama Mas Arga. Aku yang paksa sih Bu, tapi dia baik banget Bu. Dia yang minta maaf paginya, setelah itu kami berhubungan lebih dekat, jawab Anita dengan santainya. Kamu mabuk? Tanya Bu Wati terkejut. Iya Bu, malam itu aku lihat ibu dan bapak bertengkar. Bapak pergi jadi aku berniat buat ngikutin bapak. Aku lihat bapak masuk klub Bu. Aku pengen ngikutin bapak tapi aku gak berani masuk sendiri Bu. Aku hubungi teman yang tahu dengan klub itu. Niatnya buat cari bapak tapi di dalam justru temanku ngajakin minum. Ya terpaksa ikut gitu, jawab Anita gugup. Astaga Anita, kamu ya benar kelewat. Untung Arga yang hamilin kamu, kalau lelaki lain gimana? Mau minta tanggung jawab sama siapa kamu? Marah Bu Wati. Nggak usah marah gitu deh Bu, kan udah kejadian juga. Sekarang aku dan Mas Arga juga udah nikah Bu. Justru kejadian itu membuatku beruntung bisa menjadi istri Mas Arga. Siapa yang gak marah Nit? Anak perawan masuk klub, bapak kamu juga gak ada baiknya jadi suami. Di mana alamat klub? Iya biar ibu susul dia di sana. Ibu yakin dia pasti ke klub itu lagi. Nggak ada kapok.
kapoknya bapak kamu itu. Jangan Bu, entar terjadi sesuatu sama ibu. Itu klub rame banget Bu. Nggak bisa masuk seenaknya, aku aja kemarin bawa temen Bu. Bu Wati menghela nafas panjang mendengar ucapan sang anak. Ah, bangun, pekik asisten Joe membuat Pak Suryo membuka matanya perlahan sambil menahan rasa sakit. Beraninya kau membuat kekacauan di klub milik Bos Edward. Apa kau sudah bosan hidup? Kembalikan keponakanku. Hahaha, beraninya kau minta keponakanmu kembali. Bukannya kau sudah menandatangani perjanjiannya? Jangan macam, ancam asisten Joe. Tapi aku tidak memberikan keponakanku. Aku akan bayar hutang itu, tapi tolong lepaskan keponakanku, mohon Pak Suryo. Kau punya uang? Tanya asisten Joe dengan nada mengejek. Aku memang belum punya uang, tapi pasti akan aku bayar, tapi kembalikan dulu keponakanku. Kau pikir aku percaya dengan orang sepertimu? Kau hanya pembuat onar. Tolong kembalikan keponakanku Tuan, mohon Pak Suryo. Kau tahu Bos Edward bukan? Jika dia menginginkan sesuatu pantang untuk ditolak. Dan keponakanmu menjadi orang pilihan Bos Edward untuk dijadikan pembantu seumur hidupnya. Tapi kau tenang saja, dia tidak akan apa. Apa karena Bos Edward bukan penyiksa wanita? Selagi dia bisa menuruti kemauan Bos Edward, aku pastikan dia akan baik. Baik saja, ucap asisten Joe sambil memakai jaketnya. Sekali lagi kau membuat kekacauan, tanganku yang akan membunuhmu. Ancam asisten Joe membuat Suryo ketakutan. Maafkan Paman, Anya tak bisa menyematkanmu dari mereka. Batin Pak Suryo. Lepaskan dia, jika terjadi lagi langsung tembak dan hanyutkan mayatnya di laut. Perintah asisten Joe. Edward terkejut saat melihat Anya ada di dalam kamarnya tengah merapikan barang milik Edward. Anya pun demikian, dia tengah merapikan kamar sang majikan. Tapi dikejutkan dengan kedatangan Edward, beruntung Anya menyadarinya. Karena melihat beberapa foto Edward yang terpajang di kamar dan di beberapa sudut rumah mewah itu. Gumam Anya pelan. Bersambung.